Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, adik-adik kelas 11 IPA maupun kelas 11 IPS. Sekarang nggak kerasa ya kita ketemu lagi di mata pelajaran matematika wajib bersama saya Ana Suzana. Nah, seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau materi matematika wajib di awal ini itu adalah induksi matematika. Tapi sebelum ke materi pembuktian induksi matematikanya, ada materi pengantar yang penting banget buat adik-adik tahu dan pelajari, yaitu adalah notasi sigma. Kayak apa sih notasi sigma? Nah, siapin alat tulisnya, siapin buku catatannya, pelajari dan catat apa yang nanti akan saya sampaikan. Oke, cus, kita belajar. Hari ini kita akan belajar induksi matematika. Ini materi pertama di matematika wajib di semester ganjil. Tapi sebelum ke pembuktian induksi matematikanya, kita akan bahas yang namanya notasi sigma dulu ya, sebagai materi pengantar. Simbol dari notasi sigma itu seperti ini, yang artinya adalah penjumlahan. Kalau kita tulis di sini, saya tulis sigma. Ini nanti rumusnya apa? Saya tulis BB, ini bukan bau badan, tapi batas bawah. Ini saya tulis BA, artinya adalah batas atas. Jadi misal, kalau ada sigma dari 2I, dengan I-nya mulai dari 1 sampai dengan 6, I sama dengan 1, ini disebut batas bawah, 6-nya disebut batas atas. Dengan I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya berurut mulai dari angka 1 sampai dengan 6. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya adalah menguraikan notasi sigma dan hasilnya. Di sini ada sigma dari 2I dengan I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Artinya di sini batas bawahnya itu adalah 1, batas atasnya adalah N. Kalau kita uraikan, berarti ini kita bisa tulis sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah UN. Contoh, kalau di sini saya kasih tulis ya, ada sigma dari I dengan I-nya mulai dari 1 sampai dengan 5. Berarti batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 5. Berarti kita tulis mulai di sini angka 1, terus nanti ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Yuk kita hitung bareng-bareng, berarti hasilnya berapa semuanya? Hasil akhirnya itu adalah 15. Selesai ya. Contoh berikutnya. Boleh gak sih Bu kalau di sini variabelnya I, saya pengen ganti variabelnya yang lain, gak mau I, tapi huruf yang lain? Boleh. Misalkan kita ganti variabelnya dengan huruf P. Boleh gak sih Bu batas bawahnya itu bukan angka 1, tapi angka yang lain? Boleh. Misalkan di sini saya tulis batas bawahnya 4, batas atasnya adalah 7. Berarti kita mulai dari angka 4. Kita tulis di sini 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Yo, hitung bareng-bareng. Berapa ini kira-kira semuanya? Hasil akhirnya di sini didapat adalah 22. Selesai. Bu, contoh lagi. Ganti Bu variabelnya. Oke, sekarang kita ganti variabelnya dengan T. Saya contohin di sini ada sigma dari 3T dengan T-nya sama dengan 2 sampai dengan 5. Berarti batas bawahnya adalah 2, batas atasnya adalah 5. Karena ini ada angka 3-nya gimana Bu? Tetap tulis 3-nya. 3 kali. Mulai dari batas bawah, di sini mulai dari angka berapa? 2. Berarti kita tulis 2. Ditambah 3 kali. Habis angka 2 tuh berapa? Angka 3. Berarti tulis di sini 3. Ditambah 3 kali. Habis angka 3 angka berapa? Angka 4. Tulis kali 4. Ditambah 3 kali. Sampai akhir ini batas atasnya adalah 5. Berarti tulis 3 kali 5. Kita hitung bareng-bareng. Yuk. Nah, coba kelihatan ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Kalau dijumlahin semuanya berapa nih?
hasil akhirnya adalah 42. Selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yo, sekarang ke materi berikutnya ya. Sifat-sifat dari notasi sigma. Ini akan saya kasih ada 7 sifat yang harus adik-adik hafal dan pelajari. Yang pertama, itu ada sigma dari P dengan P-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Ini bisa kita tulis berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai dengan ditambah N. Contoh, kalau ada sigma dari P dengan batas bawahnya 1 sampai dengan 4. Berarti mulainya dari angka 1. Kita tulis 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Kenapa berhenti sampai 4? Karena batas atasnya adalah 4. Kita jumlahin deh. Kalau dijumlahin hasilnya adalah 10. Selesai. Sekarang ya kita ke sifat yang kedua. Oke, sifat yang kedua ada sigma. Oke, jelas ya. Ada sigma dari A kali P dengan P-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Kalau A-nya di sini adalah konstanta, berarti A-nya kita bisa tulis di depan sigmanya. Jadinya A dikalikan sigma dari P dengan P sama dengan 1 sampai dengan N. Contoh, kalau ada sigma dari 2P dengan P-nya sama dengan 1 sampai dengan 5. Gimana cara ngerjainnya? Oke, berarti kita bisa tulis 2-nya di depan dikalikan dengan sigma P dengan P-nya sama dengan 1 sampai dengan 5. Tadi kan udah bisa tuh ngerjainnya. 2 dikali batas bawahnya dari angka berapa? 1. Tulis 1 plus bilangan berikutnya 2, bilangan berikutnya 3, bilangan berikutnya 4, bilangan berikutnya 5. Kita hitung yang penjumlahannya dulu. Berapa nih kalau kita jumlahkan? Hasilnya adalah 15. Kita kalikan hasilnya menjadi 30. Selesai. Oke, sifat yang ketiga. Kalau ada sigma dari P dengan P-nya sama dengan M sampai dengan N, berarti kalau batas bawahnya dari M, kita mulai di sini angka M. Ditambah bilangan berikutnya nih, berarti M tambah 1 ditambah bilangan berikutnya lagi nih, M tambah 2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah N. Contoh, kalau saya punya sigma dari P kuadrat dengan P-nya sama dengan 6 sampai dengan 8. Batas bawahnya berapa? 6. Berarti kita tulis 6. Karena dia fungsinya P kuadrat, berarti 6-nya juga harus dikuadratin. Ditambah, habis angka 6 angka berapa sih? 7. Tulis 7. Jangan lupa di sini juga kuadrat. Habis 7 berapa? 8. Berarti kita tulis 8. Nanti dikuadratkan. Sekarang tinggal dihitung. 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64. Kita jumlahin yuk. Kalau dijumlahin berarti semuanya berapa nih? Berarti kalau dijumlahin semuanya adalah 149. Sip. Sifat yang ketiga. Kalau ada sigma dari UP tambah atau dikurangi VP dengan batas bawah P-nya sama dengan 1 sampai dengan N, kita bisa pecah nih menjadi sigma UP ditambah sigma VP. Ini kalau batasnya sama, batas bawahnya, batas atasnya juga sama. Lihat ya. Contoh, kalau ada sigma dari 2T dengan batas bawahnya 1 sampai 5, ditambah sigma dari 3T plus 4 dengan batas bawahnya 1, batas atasnya juga 5. Lihat, batas bawahnya sama nggak? Sama-sama 1. Batas atasnya sama nggak? Sama-sama 5. Kalau batas bawah dan batas atasnya sama, berarti fungsinya bisa dijumlahkan juga bisa dikurangi. Karena di sini operasinya penjumlahan, berarti kita jumlahin. Nanti jadinya sigma 2T tambah 3T berarti 5T. Nanti tulis di sininya plus 4
Di sininya batas bawahnya 1 sampai dengan 5. Bawahnya silahkan coba dihitung ya sendiri. Oke. Sekarang sifat yang kelima. Ada sigma dari P dengan batas bawahnya M, batas atasnya N. Andai kata fungsi notasi sigmanya ingin kita rubah batasnya. Kalau dia ditambahkan sesuatu, berarti batas atasnya juga harus ditambahkan sesuatu. Dan fungsinya harus dikurangi sesuatu. Ini kebalikannya. Berarti kalau batas atasnya dikurangi sesuatu, batas bawahnya juga harus dikurangi sesuatu, berarti fungsinya nanti ditambah. Contoh, kalau ada sigma dari P dengan batas bawahnya 3, batas atasnya 5. Kita pengen rubah batasnya. Misalkan batas bawahnya saya pengen rubah jadi angka 6. Berarti kalau 6 itu 3-nya ditambah berapa? Tambah 3. Tadinya batas atasnya angka berapa? 5. Kalau batas bawahnya tambah 3, berarti batas atasnya juga harus ditambah 3. Terus fungsinya jangan lupa, kalau batas-batasnya ditambah, fungsinya harus dikurangi. Berarti kita bisa tulis di sini nanti ada sigma P-nya sama dengan 6, ininya 8, fungsinya adalah P-3. Silakan untuk perhitungannya dicoba sendiri ya. Sifat yang keenam, yuk. Kalau ada sigma dari P dengan P-nya sama dengan A sampai dengan Z, ini kita bisa rubah ya adik-adik ya. Bisa dengan sigma P dengan batas bawahnya P sama dengan A sampai M, ditambah sigma dari P dengan batas bawahnya, kalau di sini M, berarti di sini harus ditambah 1 sampai dengan Z. Dengan syarat A-nya harus lebih kecil dari M, harus lebih kecil juga dari Z. Contoh, kalau ada sigma P dengan batas bawahnya P sama dengan 4 sampai dengan 8, ditambah sigma P dengan batas bawahnya 9 sampai dengan 12. Lihat fungsinya sama-sama P. Lihat batas atas di sini 8, ini 9. Berarti bisa dirubah pakai sifat yang di atas. Berarti kalau kita gabungin, ini jadinya P sama dengan 4 sampai dengan 12. Nah, begitu ya. Silakan untuk perhitungannya, adik-adik bisa dihitung sendiri di rumah. Oke. Sifat ketujuh. Kalau ada sigma dari K dengan P sama dengan 1 sampai dengan N. K di sini adalah konstanta. Berarti rumusnya adalah K dikalikan N. Contoh, kalau ada sigma dari 5 dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 100. Kan kita nggak mungkin nih, kita jabarin 5-nya ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5 sampai 100 kali. Capek ya. Berarti biar cepat, ini langsung kita kaliin aja pakai sifat yang ketujuh. Berarti tinggal 5 dikali dengan 100. Yang hasilnya adalah 500. Yuk, kita ke materi yang terakhir, rumus jumlah khusus. Rumus jumlah khusus ini ada 4, tapi yang biasa dipakai itu hanya 2 ya. Ada sigma I dan sigma I kuadrat. Rumus ini bisa dipakai kalau batas bawahnya ini harus 1. Kalau bukan 1 tidak bisa dipakai. Rumus cepatnya, rumus jumlah khusus, kalau ada sigma dari I dengan I sama dengan 1 sampai N, kalau dijabarkan seperti ini ya. Tapi kalau dengan rumus, kita bisa tulis N dikali N tambah 1 per 2. Yang kedua, kalau ada sigma dari I kuadrat dengan batas bawahnya sama dengan 1 sampai N, kalau dijabarkan satu-satu seperti ini, kalau pakai rumus berarti N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Contoh, yang ketiga sama yang keempat bisa dilihat sendiri ya rumusnya. Contoh, kalau ada sigma dari 3I dengan I-nya sama dengan 1 sampai 24 ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai 24, fungsinya adalah I kuadrat ditambah 5. Boleh nggak dijumlahin? Boleh, kan batas bawahnya sama-sama 1, batas atasnya sama-sama 24. Berarti kita tulis nih, I sama dengan 1 sampai dengan 24, fungsinya berarti kita tulis I kuadrat
ditambah 3I ditambah 5. Kan kalau kita jabarin satu-satu lama nih. Makanya berarti bolehlah dijabarin lagi. Berarti nih saya pisah dulu. Berarti ini ada I kuadrat ditambah. Berarti ini sigma dari 3I dengan I-nya sama dengan 1 sampai 24. Nanti ditambah sigma dari 5 dengan I-nya sama dengan 1 sampai dengan 24. Karena di sini I-nya I kuadrat, berarti pakai rumus yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua kita pakai ini. N-nya yang mana sih, Bu? Nih N. N itu adalah batas atas. Berarti di sini batas atasnya angka berapa, Adik-adik? 24. Kita masukin langsung ke rumus ya. Oke. Ini 24 dikali 24 ditambah 1 terus dikali 24 dikali 2 ditambah 1 nantinya per 6 ditambah itu ada 3I berarti 3 kali. Kalau sigma I-nya aja apa rumusnya nih? N kali N plus 1 per 2. N-nya kita ganti sama 24 dikali 24 tambah 1 nantinya per 2 ditambah ini hanya konstanta 5. Tadi sifat yang ketujuh masih ingat, langsung dikaliin aja. Jadinya 5 dikali 24. Oke, sekarang kita hitung ya. Ini saya bagi cerot, berarti 4. Ini ada yang bisa dibagi 24 sama 2, cerot. Jadinya 12. Kita hitung. Yo, maka hasilnya adalah 5.920. Selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?